Untuk membuktikan bahwa uang adalah yang paling berguna di akhir zaman, saya tidak menyimpan makanan atau berbelanja, tetapi pergi ke bank terdekat untuk menukarkan uang tunai. Hanya karena saya mendapatkan sebuah sistem belanja kilat tunai. Baik itu makanan yang membuat wanita cantik menurunkan kewaspadaan, atau senjata yang dapat mewujudkan kesetaraan bagi semua makhluk. Semua itu hanya perlu 1 yuan untuk dibeli seketika. Jadi, menurutmu, apakah mereka berdua akan? Jangan sampai berita kita makan hotpot tersebar. Shen Shihan tidak bisa tidak terkejut. Dia secara naluri membantah. Mereka seharusnya tidak begitu, kan? Xiaoyan dan Lin Lin bukan orang seperti itu. Mereka tidak akan sembarangan berbicara. Aku tertawa sinis. HMPH, kamu terlalu naif. Bagaimana keadaan parkir bawah tanah sekarang? Aku sudah sangat jelas tentang itu. Kehidupan sebelumnya. Aku sendiri sudah bertahan cukup lama di parkir bawah tanah. Di mana-mana tercium bau jamur yang menyengat. Campuran aroma bensin dan karat. Orang-orang meringkuk di sudut seperti tikus. Bagaimana perubahan mental yang mengerikan bisa terjadi? Bisa dibilang itu sudah jelas. Ketika Liu Xiaoyan dan Ye Lin melihat foto Shen Shihan yang sedang makan hotpot, hampir bisa langsung membayangkan gelombang dalam hati mereka. Tentu saja, semua ini adalah sesuatu yang aku sengaja lakukan. Memancing, kan? Tanpa umpan, bagaimana bisa? Seiring malam semakin larut. Bagi semua orang di dalam garasi bawah tanah, tidak ada perbedaan. Sama dinginnya, sama suramnya. Tapi di sudut lain garasi, sosok 3 pria itu perlahan menghilang. Namun tidak lama kemudian, sosok 3 orang yang sama muncul di depan pintu rumah saya. Wu Lao-er memegang sebuah batang besi. Wu Lao-san memegang sebuah tongkat kayu. Di mata kedua orang itu, terdapat ekspresi ganas dan tekad. Ini dia. Suara Wu Lao-da rendah. Dengan sedikit ketegangan, Wu Lao-er bergerak lebih dulu. Kakak, saya akan pergi melihat situasinya dulu. Kalian tunggu di sini. Sambil berkata, dia perlahan mendekati pintu. Menempelkan telinga di pintu dan mendengarkan sejenak. Kemudian dia memberi isyarat, menunjukkan bahwa tidak ada suara di dalam rumah. Bisa bergerak. Wu Lao-san mengeluarkan tongkat kayu besar dari belakang, bersiap untuk memukul pintu. Namun segera ditekan oleh Wu Lao-da. Lao-san, jangan sembrono. Ketuk pintu dulu untuk melihat. Wu Lao-san dengan enggan mengetuk pintu. Lin Tian membuka pintu. Kami tahu kamu di dalam sana. Di dalam ruangan, aku membuka mata. Malam ini tidak sia-sia menunggu. Ternyata ada ikan yang terpancing. Lalu dengan suara yang sedikit panik, aku berteriak. Siapa itu? Di luar pintu, Wu Lao-da membersihkan tenggorokannya. Berusaha agar suaranya terdengar lebih tenang. Kami adalah 3 saudara dari keluarga Wu. Kami juga tidak ingin memperbesar masalah. Serahkan makanan itu, dan kami akan pergi. Kami tidak akan menyakitimu. Wu Lao-san sedikit tidak sabar. Kakak dan adik, kenapa harus berbicara banyak dengannya? Langsung saja hancurkan pintunya. Sambil mengangkat kayu, dia bersiap untuk menghancurkan pintu. Tunggu. Aku bisa memberikan sebagian makanan kepada kalian. Tapi kalian harus berjanji. Setelah mengambil makanan, langsung pergi. Jangan datang menggangguku lagi di kemudian hari. Wu Lao-da merasa senang mendengar itu. Selama kamu mau menyerahkan makanan, kami berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar itu, aku tersenyum sinis. Terus berpura-pura terlihat sangat tegang. Kalau begitu, mundurlah sedikit. Saya membuka pintu. Wu Lao-da memberi isyarat kepada kedua adiknya. Ketiga orang itu mundur beberapa langkah. Kami sudah mundur. Bukalah pintunya. Saya memegang sebuah kantong kain. Dengan hati-hati membuka pintu. Mengawasi dengan waspada ketiga saudara Wu. Di dalamnya ada beberapa daging sapi. Kalian ambil saja. Siapa sangka pada saat itu, Wu Lao-er dan Wu Lao-san saling berpandangan. Keduanya mengerahkan tenaga secara bersamaan. Tiba-tiba menerjang pintu. Melihat itu, saya dalam hati berteriak tidak baik. Dengan cepat berusaha menutup pintu. Tapi sudah terlambat. Wu Lao-er dan Wu Lao-san mendobrak pintu. Hingga saya terjatuh ke tanah. Kantong kain jatuh ke tanah. Daging sapi di dalamnya juga berhamburan keluar. Wu Lao-er menyeringai. Hanya segini daging sapi. Tapi tidak cukup untuk kita bagi. Wu Lao-san melihat lampu yang terang dengan terkejut. Kakak dan adik. Ternyata rumahnya masih ada listrik. Pasti ada lebih banyak makanan. Mari kita cari dengan baik. Saat itu, Shen Shihan juga tertarik dengan suara tersebut dan keluar. Dia tidak menyangka. Ternyata memang seperti yang saya katakan. Wu Lao-er melihat saya dengan wajah mengejek. Wu Lao-san melihat Shen Shihan dan matanya berbinar. Oh, ada gadis cantik juga. Wu Lao-da juga masuk ke dalam. Melihatku terjatuh. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa tidak tega. Saya minta maaf. Kami juga terpaksa melakukannya. Kakak, kenapa masih berbicara dengan dia? Cepat serahkan semua makanan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Aku bangkit dari tanah. Mengusap debu di tubuh saya. Kalian jangan ragu-ragu. Wu Lao-er melihat saya dengan wajah mengejek. Mengangkat batang besi dan mendekati saya. Lemak di wajahnya bergetar karena marah. Kau masih berpura-pura, ya? Saya rasa kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati.
Tapi baru saja melangkah beberapa langkah, Wu Laoer tiba-tiba berhenti. Hanya terlihat di tangan saya. Entah kapan saya memiliki pistol di tangan saya. Mata Bos Wu terbelalak. Segera berteriak, "Saudara, jangan terburu-buru. Terburu-buru adalah iblis." Detik berikutnya hanya terdengar suara, "Zila." Wu Laoer jatuh ke tanah dan mulai kejang. Kemudian saya menembak 2 kali lagi. Ah, kedua orang itu juga jatuh bersamaan. Terus-menerus kejang di tanah. 3 bersaudara Wu pada saat ini. Seperti 3 ikan yang terpisah dari air. Berjuang di tanah. Tubuh bergerak tak terkendali. Pertama, wajah penuh rasa sakit. Shen Shihan keluar dari sudut. Dengan rasa takut, melihat 3 orang yang kejang di tanah. Mereka tidak akan mati, kan? Saya menatap tanah dengan ekspresi datar. 3 bersaudara Wu yang masih terus kejang. Akan. Tapi bukan sekarang. Setelah itu, saya mengeluarkan borgol. Menghentikan ketiga orang itu dengan borgol terbalik. Harus saya katakan, peralatan satuan khusus beruang kutub itu benar-benar memiliki segalanya. Bisa dibilang adalah barang yang paling berharga hingga saat ini. Saya membawa 3 bersaudara Wu ke koridor. Ketiga orang itu seperti 3 ikan mati. Tubuh mereka kadang-kadang masih bergetar karena sisa-sisa kejutan listrik. Dan bergetar sedikit. Kemudian saya menyalakan api di koridor. Shen Shihan berjongkok di sampingku. "Lin Tian, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya terhadap mereka? Tidak mungkin kita terus mengikat mereka di sini, kan?" Saya tidak langsung menjawab, melainkan menambahkan sebatang kayu ke api unggun. Melihat api melahap kayu, mengeluarkan suara berdesis dan berderak. Setelah beberapa saat, saya perlahan-lahan mulai berbicara. "Kamu sebaiknya kembali dulu." Shen Shihan melihat saya ingin mengusirnya. Namun dia menatap saya dengan penuh keyakinan. "Tidak, saya ingin bersamamu." Saat itu, 3 bersaudara Wu akhirnya berhenti kejang. Hanya saja wajah mereka masih menunjukkan bekasnya. Kakak tertua Wu yang pertama kali memohon, "Lin Tian, kami salah. Tolong, biarkan kami pergi." Suaranya terputus-putus karena kejang sebelumnya. Suaranya masih agak serak. Tatapan mereka penuh dengan ketakutan dan permohonan. Saya menatap mereka dengan dingin. Tidak berkata apa-apa. Shen Shihan mengernyitkan dahi sedikit di samping. Hati saya merasa sedikit tidak tega. Wu Laoer juga memohon, "Lin Tian, kami benar-benar tersesat dalam kebodohan. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Ampuni kami kali ini saja." Tubuhnya masih sedikit bergetar. Perasaan tersengat listrik tadi. Seolah-olah masih tersisa di setiap inci kulit. Wu Laosan terbaring lemah di tanah. Tatapannya yang ketakutan terus mengangguk. Menunjukkan persetujuan terhadap kata-kata kedua kakaknya. Saya tertawa sinis. "Biarkan kalian pergi. Jika hari ini saya tidak memiliki pistol listrik ini, apakah kalian akan melepaskan kami?" Bos Wu dengan cepat menjelaskan. "Lin Tian, kami benar-benar tahu kami salah. Kami juga tersesat oleh rasa lapar." Wu Laoer mengangkat kepalanya. Dengan tatapan yang menunjukkan sedikit urgensi. "Asalkan kamu melepaskan kami. Kami bertiga akan mengikuti kamu mulai sekarang." Wu Laosan melihat kakaknya dengan berulang kali membungkuk. "Asalkan kita bekerja sama." Hanya saja Wu Laoer belum selesai berbicara. Di dalam mulutnya, langsung disumpalkan dengan sebatang kayu yang menyala merah. Wu Laoer mengeluarkan jeritan menyedihkan yang memilukan. Tubuhnya bergetar hebat. Kedua tangannya berusaha keras untuk meraih. Namun terhalang oleh borgol yang membatasi gerakannya. Wu Lauda dan Wu Laosan tidak menyangka. Aku ternyata bisa sekejam ini. Keduanya membelalak. Dengan wajah penuh ketakutan melihat. Wu Laoer berjuang menahan rasa sakit di tanah. Shen Shihan juga menutup mulutnya karena takut. Sepasang mata besar menatapku dengan ketakutan. Ternyata Lin Tian sekejam ini. Memikirkan perlakuan yang diterimanya selama 2 hari ini. Shen Shihan hanya merasa beruntung. "Tuhan, tolong biarkan Wu Laoer pergi. Kami benar-benar salah." Bos Wu berlutut di tanah. Terus-menerus membungkukkan kepala. Wu Laosan menatap kakak laki-lakinya dan bersujud. Di matanya terlintas sedikit kemarahan. "Lin Tian, kau sudah membuat kakak kedua jadi begini. Mau bagaimana lagi? Apa harus membunuh kita semua baru puas?" Mendengar itu, aku tersenyum dengan cara yang jahat dan memesona. "Selanjutnya, aku akan mempersembahkan sebuah trik sulap untuk kalian. 3 orang, perhatikan baik-baik. Aku hanya akan melakukan ini sekali." Sambil berkata, aku mengeluarkan 3 bom. Masing-masing aku pasangkan pada 3 bersaudara Wu. 3 bersaudara itu saling memandang. Memutuskan untuk tidak peduli sejenak. Bagaimanapun penampilannya, mereka harus berteriak dengan semangat. Asalkan bisa membebaskan mereka, itu sudah cukup. Ledak. Dengan suara rendah dariku. Kalung bom di leher ketiga orang itu langsung aktif. Hanya terdengar suara letusan kecil. 3 semburan darah memancar keluar. Ketiga orang itu bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan kesakitan. Tubuh mereka pun roboh ke tanah seperti boneka robek. Wajah Shen Shihan pucat ketakutan. Dia menutup mulutnya dengan erat menggunakan tangan. Berjuang keras untuk menahan dorongan muntah. Sementara itu, dia secara naluri mengusap kalung di lehernya. Sentuhan kalung itu dingin, membuatnya tidak bisa menahan menggigil. Aku menoleh dan melihatnya sejenak. "Jika kamu ingin pergi,
Aku bisa membiarkanmu pergi. Namun, Shen Shihan melangkah maju. Dia memeluk lenganku. Ini adalah pertama kalinya dia bertindak lebih dulu. Tidak. Aku tidak akan pergi. Meskipun adegan barusan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia tahu, di dunia akhir zaman ini, aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Apa kamu tidak takut padaku? Aku melihat Shen Shihan dan bertanya. Shen Shihan menggelengkan kepala. Takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Mendengar ungkapan cinta yang belak-belakan dari Shen Shihan, aku mencengkeram dagu yang indah itu, mencium dengan penuh nafsu. Selanjutnya, aku meminta Shen Shihan untuk kembali dan menyiapkan air mandi. Sementara itu, aku mulai membersihkan TKP. Bagaimanapun, bau anyir darah ini terlalu menyengat. Di dalam kamar, Shen Shihan sudah menyiapkan air. Setelah aku kembali, mandi ini ternyata berlangsung selama 1 jam. Saat itu, perut Shen Shihan berbunyi. Bekerja keras semalaman. Memang menghabiskan banyak energi. Aku melirik ke arah Shen Shihan. Dengan putus asa menggelengkan kepala. Ayo makan sesuatu. Shen Shihan sedikit malu. Menutup perutnya dan wajahnya memerah. Melihat penampilan Shen Shihan, ada juga kehangatan di hatiku. Di akhir dunia, kesepian juga merupakan siksaan hidup. Meskipun memiliki cukup banyak bahan, kesepian cukup untuk membuat orang gila. Memiliki hewan peliharaan kecil menemani juga cukup baik. Di sisi lain, di parkir bawah tanah, Liu Xiaoyan dan Ye Lin meringkuk bersama, mencoba mendapatkan sedikit, mengambil sedikit kehangatan yang lemah. Di sampingnya adalah pria berkacamata yang selalu mengagumi. Dia gemetar sambil memeluk lututnya sendiri. Kacamata itu diselimuti lapisan kabut tipis. Xiaoyan, apakah kamu baru saja mendengar? Sepertinya ada seseorang yang sedang menjerit kesakitan. Ye Lin berbicara dengan tidak jelas. Suaranya sedikit bergetar karena dingin. Liu Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia berusaha untuk tetap sadar. Mengangkat telinga dan mendengarkan dengan seksama. Sepertinya aku juga mendengarnya. Apakah akan muncul monster atau sesuatu? Ye Lin memeluk Liu Xiaoyan dengan erat. Tidak tahu apakah karena takut atau kedinginan. Pria berkacamata mendengar percakapan mereka. Tidak bisa menahan diri untuk menyela. Tenang saja. Bahkan jika ada monster, aku akan melindungi kalian berdua. Dia berusaha untuk berdiri tegak. Tubuh yang agak kurus. Mencoba membuat dirinya terlihat lebih dapat diandalkan. Terima kasih, Kak Yo. Liu Xiaoyan memaksakan senyum terima kasih. Bagaimanapun, di dunia yang berada di ambang kehancuran ini, adanya seseorang yang bersedia melindungi diri adalah hal yang baik. Namun, Ye Lin melirik dengan sinis. Kemudian dia bersandar di pelukan Liu Xiaoyan dan berbisik. Xiaoyan, aku juga ingin makan hotpot. Aku juga ingin makan hotpot. Liu Xiaoyan menelan ludah dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah lorong. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Hari ke-8 di akhir dunia. Produk flash sale hari ini. 1. Set kompor kayu luar ruangan, 10.000 set. 2. 10.000 bungkus MRE, ransum tempur individu. 3. Payung kecil besar, 10.000 kotak. 4. Paket medis darurat, 10.000 paket. Aku pilih. Pembelian berhasil. Selamat, kamu mendapatkan set kompor kayu luar ruangan, 10.000 set. Sekarang aku melihat set itu dan langsung memilih dengan menutup mata. Set perorangan yang terakhir benar-benar luar biasa. Tidak hanya mencakup senjata dan pelindung. Bahkan ada juga makanan dan paket medis. Dan kompor kayu juga sangat diperlukan. Jika generator atau AC rusak, bagaimana? Dengan cara pemanasan yang paling primitif ini, setidaknya tidak perlu khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan. Aku mengeluarkan 1 set kompor kayu. Ternyata paket ini cukup menguntungkan. Termasuk lebih dari 10 aksesori. Selain badan kompor, cerobong, pistol semprot, selimut tahan api, dan ketel. Juga ada mangkuk, wajan kecil, kipas angin, dan tempat penyimpanan butiran. Bagus, bagus, ini benar-benar menguntungkan. Shen Shihan, yang sedang merapikan kamar, melihat aku mengeluarkan banyak barang lagi. Matanya sedikit membelalak. Namun dia tidak bertanya apa-apa. Pembengkakan di lehernya belum hilang. Ayo datang dan bantu aku merakit ini. Aku melambaikan tangan dan memanggil Shen Shihan. Shen Shihan meletakkan pekerjaannya. Dengan patuh berjalan ke sampingku. Aku sambil mengutak-atik aksesori. Sambil mengarahkan Shen Shihan. Shen Shihan tampak bingung. Bukankah kita punya AC? Kenapa masih harus merakit ini? Bagaimana jika suatu hari AC-nya rusak? Selain itu, ini juga bisa merebus air dan memasak, sangat praktis. Aku menjawab sambil. Gerakan di tanganku terus berlanjut. Dan gas alam diperkirakan akan segera terhenti. Saat itu, memasak akan menjadi masalah. Di akhir zaman ini, pasokan sumber daya sangat tidak stabil. Aku tidak bisa menaruh semua harapan. Semuanya bergantung pada fasilitas yang tersedia saat ini. Sekarang dengan adanya kompor kayu ini, setidaknya menggoreng steak atau memasak hotpot bukan masalah. Aku mempercepat proses perakitan. Shen Shihan berada di samping, membantu memberikan barang dan menstabilkan komponen. Pekerjaan selesai. Aku berdiri dan mengusap debu di tanganku.
mengamati kompor kayu ini dengan seksama. Semakin lama semakin puas. Kekasihku juga melangkah maju, melihat kompor kayu yang telah dirakit. Di matanya terlihat sedikit kegembiraan. Rumah kecil mereka berdua semakin hangat di garasi bawah tanah. Saat ini suasana sangat suram. Seseorang menangis pelan. Seseorang menangis terisak-isak. Malam ini banyak orang yang mati. Banyak orang tua yang sudah lanjut usia. Setelah menutup mata semalam, mereka tidak pernah membuka lagi. Para yang masih hidup duduk berkumpul bersama. Tatapan mereka kosong dan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang akan pergi selanjutnya. Juga tidak tahu diri mereka bisa bertahan berapa lama lagi di dunia yang kejam ini. Seorang gadis kecil meringkuk di pelukan ibunya. Matanya berkilau dengan harapan dan kekhawatiran. Ibu, kenapa ayah dan paman ketiga belum kembali? Semalam ayah bilang akan membawakan banyak makanan enak untuknya. Gadis kecil itu terus menunggu. Namun sampai pagi ayahnya belum juga kembali. Wajah wanita itu juga penuh dengan kecemasan dan ketidaktenangan. Dia memiliki firasat buruk. Meskipun suaminya memiliki 3 saudara laki-laki. Tapi siapa yang tahu berapa banyak orang di pihak mereka untuk merawat putrinya. Dia juga tidak berani untuk menyelidiki. Dia takut begitu dirinya pergi, putrinya akan mengalami sesuatu yang buruk. Nak, jangan khawatir. Ayah, mereka akan segera kembali. Wanita itu berusaha tenang. Dia memeluk erat putrinya. Di sudut, Yelin bersandar lemah di dinding. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya sangat pecah-pecah. Anking, aku tidak bisa lagi. Setiap kali dia mengucapkan satu kata, seolah-olah dia menghabiskan seluruh tenaganya. Mereka telah menghabiskan 2 malam di tempat parkir bawah tanah. Namun tidak ada cukup makanan. Bahkan orang muda pun hampir tidak bisa bertahan. Mari kita cari Lintian. Suara Yelin halus seperti benang. Namun, matanya menunjukkan sedikit keinginan untuk bertahan hidup. Paling tidak aku. Perkataannya tiba-tiba terhenti. Namun Liu Xiaoyan tahu apa maksudnya. Matanya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Yelin melihat Liu Xiaoyan ragu dan kemudian berkata, kita tidak punya cara lain lagi. Jika terus begini, kita benar-benar akan mati di sini. Anking menarik napas dalam-dalam. Baik, tapi aku akan bertanya pada Shihan terlebih dahulu. Yelin segera mengangguk melihat situasi itu. Iya. Biarkan dia membantu kita berbicara baik. Tidak peduli apapun kondisi Lintian. Aku sudah setuju. Mendengar kata-kata Liu Xiaoyan, di mata Yelin bersinar sedikit cahaya harapan. Menurut pandangannya, ini adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Karena Lintian bisa menampung Shihan. Sepertinya dia tidak akan menolak mereka berdua. Di dalam hatinya, tidak peduli apapun harga yang dibayar Shihan. Baik dari segi penampilan maupun tubuh. Liu Xiaoyan pasti lebih unggul dibandingkan Shen Shihan. Ini juga alasan mengapa Yelin memohon kepada Liu Xiaoyan untuk tampil. Liu Xiaoyan berpikir sejenak. Dia menyusun pesan dan mengirimkannya kepada Shen Shihan. Di dalam ruangan yang hangat saat ini, perapian kayu dengan tenang memancarkan panas. Aku mengambil sepotong daging sapi snowflake dan meletakkannya di atas wajan. Seketika, aroma daging sapi menyebar. Shen Shihan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Dia segera mengambil sumpit. Mengambil sepotong daging sapi yang sudah dipanggang. Dicelupkan ke dalam saus wijen lalu perlahan dimasukkan ke mulut. Dia menunjukkan ekspresi terpesona di wajahnya. Dia berkata dengan tidak jelas di mulutnya. Lintian, rasa ini luar biasa. Aku melihat wajah Shen Shihan yang puas. Aku meliriknya dengan tajam. Sungguh gadis yang sangat rakus. Shen Shihan melihat aku meliriknya. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Lalu dia mengambilkan sepotong daging sapi untukku. Aku menggelengkan kepala. Gadis ini semakin berani. Sepertinya hukumannya belum cukup. Saat aku membuka panel sistem, ingin memberikan hukuman, Shen Shihan tiba-tiba melepas jaketnya. Aduh, panas sekali ya. Melihat tali bahu kecil di tubuh Shen Shihan, aku berpikir sejenak. Tapi, sudahlah. Dererer. Saat itu juga, ponsel Shen Shihan tiba-tiba berdering. Shen Shihan mengambilnya dan melihat sejenak. Wajahnya langsung berubah. Alisnya sedikit berkerut. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Itu Liu Xiaoyan. Dia ingin aku membantunya berbicara baik tentangnya. Biarkan kamu membawa dia dan Yelin masuk juga. Tanpa mengangkat kepala, aku berkata. Jadi, apakah kamu mau membela mereka? Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, Shen Shihan mencibir. Siapa yang mau membela dia? Dia baru saja mengkhianati kita kemarin. Hari ini dia datang meminta kita untuk menerima. Bagaimana dia bisa punya muka? Suara Shen Shihan penuh dengan kebencian. Begitu dia memikirkan tentang kemarin tindakan Liu Xiaoyan dan Yelin, dia langsung marah besar. Aku mengangguk sedikit. Lumayan. Aku memang khawatir Shen Shihan terbawa suasana. Hati yang penuh kasih muncul. Jika begitu, aku hanya bisa mengusir Shen Shihan juga. Aku tidak ingin ada sosok yang terlalu baik di sampingku. Setelah makan daging panggang, saya duduk di sofa dan bermain game. Shen Shihan mulai membersihkan. Setelah semuanya rapi, Shen Shihan kembali seperti kemarin. Berlutut di samping kakiku.
Namun yang berbeda adalah, dia memeluk betisku. Kepalanya bersandar lembut di pahaku. Aku menunduk dan melihat Shen Shihan sejenak. Sungguh berani. Namun ketika melihat, di bawah kalung ledakan. Setelah dipikir-pikir, lebih baik lupakan saja. Dan Shen Shihan melihat tidak ada arus di lehernya. Matanya yang tersenyum melengkung. Seperti bulan sabit kecil. Kemudian dia mengeluarkan ponsel. Mengambil foto dirinya sendiri. Mengunggahnya ke media sosial. Dan di parkiran bawah tanah. Suara Yelin sedikit bergetar. Tatapan matanya menunjukkan sedikit kecemasan dan ketidakberdayaan. Xiaoyan, apakah Shihan belum kembali? Belum. Liu Xiaoyan menggelengkan kepala. Wajahnya juga sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan pembuluh darah merah. Mungkin dia tidak melihatnya. Aku akan bertanya padanya lagi. Yelin mengeluarkan ponsel. Ingin bertanya lagi pada Shen Shihan. Namun, pada saat itu, dia melihat Shen Shihan. Ternyata dia memperbarui status di media sosial. Jari Yelin sedikit terhenti. Matanya menatap layar ponsel dengan penuh perhatian. Tatapannya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dalam foto, Shen Shihan dengan erat memeluk betisku. Seluruh dirinya memancarkan suasana yang malas namun hangat. Bersamaan dengan saat ini berada di garasi bawah tanah. Dalam keadaan kelaparan dan kedinginan. Ini menciptakan kontras yang tajam. Xiaoyan, lihat ini. Yelin menyerahkan ponsel kepada Liu Xiaoyan. Suaranya terdengar sedikit terisak. Masih ada waktu untuk mengunggah di media sosial. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pesan? Bagaimana dia bisa begitu egois? Jelas-jelas tahu kita sedang menderita. Namun sengaja tidak membalas pesan kita. Liu Xiaoyan mengambil ponsel. Dia juga mengernyitkan dahi sedikit. Dia menggigit bibirnya. Dalam hatinya muncul perasaan yang kompleks. Diam sejenak. Liu Xiaoyan perlahan membuka suara. Mungkin dia juga memiliki kesulitan sendiri. Meskipun begitu, namun Liu Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya. Ini mungkin hanya pemikiran sepihak dari dirinya sendiri. Yelin menatap dengan tajam. Senyuman cerah Shen Shihan di layar ponsel. Kecemburuan dan kemarahan di hati. Seperti beruang ganas yang terbakar oleh api yang menyala-nyala. Tidak bisa. Aku harus bertanya padanya. Mengapa dia memperlakukan kita seperti ini? Emosinya sekarang sudah benar-benar tidak terkendali. Dengan jari yang bergetar, mengetik satu baris di ponsel. Mengirimnya kepada Shen Shihan. Kenapa kamu tidak membalas pesan Xiaoyan? Jangan berpura-pura buta. Aku tahu kamu bisa melihat. Melihat pesan yang dikirim oleh Yelin. Shen Shihan malah tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit kebanggaan. Juga sedikit merasa lega. Kamu masih ingat bahwa kita adalah saudara perempuan. Lalu bagaimana kamu memperlakukan saudara perempuan? Kenapa harus membocorkan informasi tentang makanan kepada orang lain? Apakah kamu tahu apa yang terjadi semalam? Baru saja mengkhianatiku. Berbalik dan langsung memohon padaku. Apakah kamu masih punya rasa malu? Yelin dan Liu Xiaoyan menatap tajam. Pesan balasan Shen Shihan di layar ponsel. Wajah keduanya berubah sangat buruk. Liu Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Tatapannya menunjukkan sedikit keputusasaan. Meskipun bukan dia yang membocorkan rahasia. Tapi kemarin dia tidak menghentikan Yelin. Apa yang dia pikirkan saat itu? Hanya dia sendiri yang tahu. Tubuh Yelin sedikit gemetar. Di matanya terlintas sedikit kepanikan dan ketakutan. Dia membuka mulutnya ingin membantah. Namun menyadari bahwa dirinya tak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya jalan keluar. Ternyata terhalang oleh tindakan bodohnya sendiri. Dia menggigit bibirnya. Merasa sedikit menyesal. Tapi semuanya sudah terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Jadi Yelin dan Shen Shihan memulai mode semprot. Namun pada akhirnya, diakhiri dengan kemenangan Shen Shihan. Karena jari-jari Yelin hampir membeku. Dalam benaknya, terus muncul sebuah pikiran. Balas dendam. Dia ingin balas dendam. Dia merasa tidak bisa. Begitu saja dikalahkan oleh Shen Shihan. Dia ingin membuatku dan Shen Shihan juga merasakan pahitnya kelaparan dan kedinginan. Dengan pemikiran seperti itu, Yelin mengirim foto setiaku. Foto saat makan hotpot. Foto-foto dari momen Shen Shihan. Foto di dalam ruangan hangat yang mengenakan tank top. Semua langsung diteruskan ke grup pemilik. Sepertinya masih merasa tidak puas. Yelin menulis di grup lagi. Bahan makanan di rumah sudah tidak cukup. Apakah makanan di rumah kalian masih cukup? Rumah ini sangat panas. Sudah berkeringat. Suhu di rumah kalian berapa derajat? Dalam kata-kata Yelin. Penuh dengan ejekan dan provokasi. Dia sengaja memprovokasi orang-orang di grup. Harapannya bisa memicu kemarahan dan kecemburuan semua orang. Ternyata, orang-orang di grup melihat gambar-gambar yang dikirim Yelin. Seketika meledak. Apakah kalian tidak tahu bahwa orang-orang di luar sedang menderita? Mereka bahkan masih menikmati. Bahkan mengirim ini untuk memprovokasi kita. Betul sekali. Apakah mereka tidak punya hati nurani? Orang-orang seperti ini harus dihukum. Kenapa mereka bisa makan makanan enak di tempat yang hangat? Sementara kita harus berjuang keras di tengah salju dan dingin ini. Banyak orang mulai menghasut semua orang untuk bertindak. Suasana di grup semakin tegang dan penuh permusuhan. Dan Shen Shihan dan aku tentu saja juga menyadarinya. Di grup pemilik,
Semua orang sangat marah. Wajah kecil Shen Shihan langsung berubah. Selesai. Sepertinya aku telah membuat masalah. Maaf. Shen Shihan menatapku dengan air mata yang mengalir. Dia tidak menyangka situasi akan berubah menjadi seperti ini. Ye Lin tidak hanya mengekspos mereka, tapi juga sengaja menggunakan kata-kata itu untuk menggoda semua orang. Ini benar-benar ingin menghancurkannya. Dia sekarang sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang marah itu. Terhadap mereka hal-hal mengerikan. Aku melirik ke arah Shen Shihan. Sayang sekali, dia benar-benar tidak berguna. Dia memang payah dan suka bermain. Lalu aku menendang Shen Shihan. Pergi kembali ke kamar. Aku akan mengurusnya nanti. Aku menunggu kamu di dalam kamar. Nanti terserah kamu bagaimana menghukumku. Dia tahu. Aku sekarang harus bersiap menghadapi orang-orang yang bisa menyerang kapan saja. Setelah kembali ke kamar tidur, Shen Shihan perlahan menutup pintu kamar. Bersandar di pintu. Mendengarkan suara di luar dengan tenang. Hatiku juga ikut berdebar. Aku menggelengkan kepala. Menggerakkan otot-ototku sedikit. Konflik ini datang lebih awal dari yang direncanakan. Tapi cepat atau lambat sama saja. Sama sekali tidak takut lagi. Bahkan sedikit menantikan. Aku mengambil set itu dari luar angkasa. Peralatan tempur individu pasukan khusus beruang kutub. Setelah berpakaian rapi, melihat diriku yang bersenjata lengkap di cermin, mengguratkan senyum kejam. Jangan sampai mengecewakanku. Kemudian aku keluar dari kamar, bersembunyi di lorong. Tak lama kemudian, dari bawah terdengar beberapa suara. Sialan. Sebentar lagi kita akan merampas semua makanan, lalu melempar semuanya keluar, agar mereka juga merasakan dinginnya. Sekelompok orang dengan berani naik ke atas. Sepertinya tidak khawatir akan ketahuan. Meskipun ketahuan, lalu bagaimana? Mereka ada belasan pria dewasa. Beberapa bahkan membawa tongkat. Mereka sama sekali tidak takut. Namun, ketika mereka sampai di lantai rumahku, semua orang terkejut. Terlihat seorang pria bersenjata lengkap, berdiri di depan lorong. Melihat laras senapan mesin yang hitam mengerikan. Belasan pria kekar itu mulai gemetar. Yang awalnya terlihat garang. Orang-orang yang penuh nafsu itu saat ini seperti terkena mantra pembekuan. Langkah mereka tiba-tiba terhenti. Tidak, maaf. Kami salah jalan. Orang yang memimpin mulai terbata-bata saat berbicara. Dia sambil berkata. Sambil perlahan mundur. Keringat kecil mulai muncul di dahinya. Orang-orang lain